Desa Panggalo. Ini kalau misalnya dilihat dari pintu masuknya saja sudah terlihat tidak layak karena di sini bolong, belum lagi kawat-kawatnya juga sudah rusak. Harapan kami sebagai tenaga honorer kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan nasib kami sebagai honorer yang sudah berpuluh tahun. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi desa yang terletak di Kabupaten Majene. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya banyak kisah miris yang tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Bapak, ini mau ke Desa Panggalo, lewat sini bisa naik mobil nggak? Nggak bisa. Pokoknya motor saja. Jadi harus pakai motor. Harus pakai motor. Ya udah, bisa bantu saya nggak buat angkat barang? Oke, bisa, buat bisa. kesana? Oke, silakan. Silakan angkat barang. Kami akan menuju Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Perjalanan kami mulai dari Desa Kabiran dengan kecamatan yang sama, di titik akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4. Jalanan penuh lubang akibat tanah tergerus air hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam membuat ojek yang kami tumpangi ekstra hati-hati. Jalanan tanah di sini licin dan rusak parah. Ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki Desa Panggalo. Ini akan membahayakan para pengemudi, termasuk saya sebagai penumpang karena ini licin banget. Keadaan semakin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga Desa Panggalo untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian nyaris tak berputar sama sekali. Sekarang sudah mulai hujan dan kami memutuskan untuk menggunakan jas hujan terlebih dahulu. Kemudian kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Panggalo. Ayo. Masnya nggak dikasih ini? Posisi jalan terletak di bawah lereng pegunungan. Akibatnya, saat musim penghujan tiba, tanah sering longsor. Jalan pun tertutup lumpur dan bebatuan. Tak adanya alat berat membuat warga harus bergotong royong membersihkan jalan dengan peralatan seadanya agar bisa dilalui. Ini adalah tempat kedua terjadinya longsor di perjalanan kami menuju ke Desa Panggalo. Dan bisa dibayangkan kemungkinan perjalanan warga akan semakin terhambat dengan adanya longsor. Dan mungkin warga juga akan semakin terisolasi. Sebenarnya jalur menuju Desa Panggalo hanya sekitar 15 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Sulitnya akses keluar masuk desa semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami pun tiba di Desa Panggalo. Inilah Desa Panggalo. Tanah yang subur ternyata tak mampu membuat warganya sejahtera. Sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil kopi, kakao, nilam, dan cengkeh.
Kebun kopi milik Pak Baharudin seluas 1 hektar. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, membuat kopi tumbuh subur di sini. Nah, biji kopi yang saya petik ini jenisnya adalah Robusta. Kalau misalnya dibandingkan dengan Arabica, biji kopinya itu lebih tebal dan juga lebih besar. Dan ini juga cocok ditanamnya itu di atas 650 mdpl. Kopi akan berbuah melimpah jika jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Maret sampai Juni. Hasilnya bisa mencapai 1,5 ton biji kopi per hektar. Sayangnya, hasil panen raya ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera. Rata-rata penghasilan para buruh berkisar 40 hingga 70 ribu rupiah per hari di masa panen. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja. Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya Niswati, transmigran dari Ngawi. Nah, itu awalnya kenapa Ibu pengen tinggal di sini? Ya, kepingin berubah nasib Mbak. Di sana soalnya sudah ndak ada lahan kosong. Di sini kan masih banyak lahan kosong. Jadi harapan saya nanti bisa untuk masa depan anak-anak. Nah, Ibu sulit nggak sih Bu sebagai salah satu warga dari perpindahan transmigrasi itu, ada kesulitannya tersendiri nggak Bu? Ketika tinggal di sini? Sangat sulit Mbak, soalnya itu ndak sama dengan apa itu prosedur tran. Ternyata di sini setelah datang di tran itu cuma dilepas begitu aja, ndak ada binaan, ndak ada bimbingan, ndak ada perhatian. Jadi cuma hidup masing-masing aja. Memang apa yang dijanjikan sama pemerintah sebelumnya? Sebelum Ibu pindah? Katanya kalau di sana itu lahan udah siap, rumah kan sudah ada, dijamin itu makanan kan 1 tahun. Terus katanya 5 tahun, mungkin udah sukses, ternyata ya masih gini-gini aja Mbak. Harapan Ibu bagaimana Bu untuk pemerintah? Apa yang Ibu inginkan? Harapan saya ya aku minta di sini ini yang aku harapkan bisa punya hak milik tanah sendiri. Katanya dulu waktu mau berangkat tran itu nanti 5 tahun sudah dapat hak milik yaitu sertifikat. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum keluar juga. Ya, Niswati hanyalah satu dari sekian banyak ibu warga transmigrasi yang berjuang demi menyambung hidup di desa Panggalo di usia senja. Harapan mengikuti program transmigrasi agar bisa memiliki hak kepemilikan tanah, tapi hingga saat ini tak kunjung mendapatkan kepastian sertifikat yang sudah dijanjikan 11 tahun silam. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat penjemuran. Sebelum proses pisah kulit, biji kopi terlebih dahulu dijemur agar tidak rusak saat digiling. Lamanya penjemuran kurang lebih 14 hari di bawah terik sinar matahari. Namun saat cuaca mendung bisa mencapai 30 hari. Biji kopi yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke tempat pengupasan kulit. Lalu kulit dan biji kopi dipisahkan dengan mesin khusus. Setelah digiling, dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Ongkos giling kopi dibayar dengan menggunakan biji kopi, yaitu 8 kg biji kopi per 1 kuintal biji kopi. Harga kopi di pengepul lokal dipatok Rp25.000. Namun saat harga anjlok bisa mencapai Rp15.000 per kilonya. Harapan Bapak apa Pak? Harapan saya Mbak, otomatis saya sebagai petani bahkan juga seluruh masyarakat yang di sini ya, karena kami ini antusias dari Jawa itu otomatis ke sini itu intinya niatnya itu merubah segalanya lah,
terutama merubah ekonomi terus terang saja toh. Jadi yang menjadi kesulitan kami ini selama ini terus terang saja masalah pembeli barang petani, hasil petani. Yang keduanya transport, jalan seperti itu. Otomatis kalau saya pikir jalan ini sudah lancar untuk kita keluar masuknya, otomatis masyarakat dengan sendirinya antusiasnya luar biasa. Jadi bisa kebayang ya, nganterin orang sakit. Nak, hati-hati, nanti jatuh itu.